Halo teman-teman, kembali lagi bersama Akuntansi Hub, di mana tempat belajar akuntansi bukan hanya teori, namun juga aplikasinya di dunia keuangan. Pada episode kali ini, kita akan belajar tentang persamaan akuntansi, penggolongan perusahaan, dan sumber pencatatan laporan keuangan. Nanti akan ada contoh soal untuk membantu teman-teman dalam mengerti lebih dalam lagi tentang persamaan akuntansi atau prinsip keseimbangan aktiva dan pasiva. Dan terakhir, akan ada perkenalan singkat mengenai macam-macam laporan keuangan, yaitu laba rugi, neraca, perubahan modal, dan arus kas. Pertama-tama, kita akan belajar mengenai penggolongan perusahaan menurut operasinya. Terdapat 3 jenis perusahaan menurut operasinya, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Ciri-ciri perusahaan jasa adalah jenis usaha dan pendapatannya didapat dari jasa pelayanan. Tidak ada harga pokok penjualan. Dan laba ruginya diperhitungkan dari semua total pendapatan dikurangi semua total beban, baik beban dari luar usaha atau beban lain-lain, maupun beban operasional. Contoh dari perusahaan jasa adalah jasa servis mobil, jasa servis baju, dan lain sebagainya. Contoh beban lain-lain dari usaha-usaha tersebut antara lain beban administrasi bank, dan beban-beban lain yang tidak berkaitan langsung dengan beban usaha. Sedangkan beban operasional adalah seperti beban promosi, beban gaji, beban pajak, beban penyusutan aset tetap, beban perlengkapan, dan lain sebagainya. Ciri-ciri perusahaan dagang antara lain, kegiatan usaha dan pendapatannya adalah melalui proses jual-beli barang. Terdapat perhitungan harga pokok penjualan yang digunakan untuk menentukan laba rugi. Beban operasionalnya terdiri atas beban penjualan dan beban administrasi umum. Beban penjualan adalah klasifikasi beban untuk beban-beban yang terkait dengan penjualan suatu usaha, seperti beban ongkir, beban gaji staf penjualan, beban promosi, dan lain sebagainya. Sedangkan beban administrasi umum adalah beban-beban usaha, di luar beban-beban yang terkait dengan penjualan, seperti beban gaji staf administrasi atau kantor, beban utilitas, air, telepon, dan listrik, beban penyusutan aset tetap, beban donasi, beban pajak, apabila ada surat tagihan pajak atau surat keterangan kurang bayar dari pajak, dan lain sebagainya. Ciri-ciri perusahaan manufaktur. Kegiatan usaha dan pendapatannya diperoleh dari menghasilkan atau memproduksi barang sehingga menjadi barang jadi, atau barang setengah jadi, yang nantinya akan dijual demi mendapatkan profit. Barang yang diproduksi akan dijual ke retailer atau perusahaan dagang, atau juga bisa langsung dijual ke end user atau pengguna. Terdapat harga pokok penjualan dan harga pokok produksi. Perbedaan dari harga pokok penjualan dan harga pokok produksi adalah, harga pokok produksi dihitung untuk menentukan semua biaya yang diperlukan untuk memproduksi barang. Sedangkan harga pokok penjualan dihitung untuk menentukan keuntungan penjualan yang diinginkan. Jadi cara menghitungnya adalah dengan menambahkan harga pokok produksi dengan margin untung yang ingin dicapai, baru ketemulah harga pokok penjualan. Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan baku suatu usaha. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji tenaga kerja dalam proses produksi. Sedangkan biaya overhead adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengalokasian biaya-biaya terkait produksi, sekitar pabrik, yang tidak bisa dianggap beban bahan baku atau beban tenaga kerja produksi. Contoh dari biaya overhead seperti biaya utilitas, air, telepon, listrik, untuk pabrik, biaya mandor atau kepala gudang, biaya pemeliharaan gedung pabrik, dan lain sebagainya. Terakhir, ciri-ciri perusahaan manufaktur, sama seperti perusahaan dagang, juga terdapat biaya penjualan dan biaya administrasi umum. Jenis perusahaan berdasarkan badan hukumnya. Jenis perusahaan berdasarkan badan hukumnya ada 5, yaitu perusahaan perorangan, adalah perusahaan yang didirikan oleh seorang pengusaha dagang, perusahaan jasa, dan industri. Firma adalah persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih di bawah satu nama bersama. Persekutuan komanditer atau CV adalah persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, dan ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah orang yang menjalankan perusahaannya, sedangkan sekutu pasif adalah orang yang memberikan modal saja tetapi tidak menjadi pengurus usaha. Perseroan terbatas adalah persekutuan badan hukum yang kepemilikannya terbagi atas modal-modal saham. Tanggung jawab sekutu pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. Koperasi
adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Sumber pencatatan akuntansi. Terdapat dua macam sumber pencatatan akuntansi, yaitu bukti pencatatan internal dan bukti pencatatan eksternal. Bukti transaksi eksternal. Terdapat berbagai macam bukti eksternal, atau bukti-bukti transaksi yang dibuat secara eksternal atau yang berkaitan dengan pihak luar perusahaan, seperti kwitansi, faktur, nota, cek, dan memo. Berikut merupakan contoh dari kwitansi. Kwitansi biasa digunakan di perusahaan untuk membayar kas kecil atau kas besar, sebagai bukti bahwa pembayaran telah dilakukan. Berikut merupakan contoh dari faktur pajak. Faktur pajak dibuat untuk mengenakan PPN pada barang yang kita jual. Semua perusahaan dalam penjualan wajib mengenakan PPN, terutama untuk perusahaan yang sudah PKP atau pengusaha kena pajak. Invoice atau nota. Invoice adalah dokumen pemesanan yang dibuat oleh perusahaan dalam melakukan penjualan atau pembelian. Biasanya jika invoice ini muncul, maka akan ada pembayaran setelahnya. Dalam invoice juga dicantumkan tanggal jatuh tempo pembayaran. Biasanya berkisar dari antara 30 sampai 60 hari. Cek. Cek adalah alat yang digunakan untuk mencairkan dana dari rekening giro. Internal memo. Internal memo adalah dokumen internal yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada karyawan atau anggota departemen di perusahaan. Gunanya bisa bermacam-macam, seperti pemberitahuan ke departemen lainnya, untuk membebankan sesuatu, melakukan pembayaran, dan lain sebagainya. Dalam contoh di atas, internal memo digunakan untuk menginformasikan atas penalti terlambat kerja kepada semua karyawan. Surat perintah kerja. Surat perintah kerja digunakan sebagai dokumen kepada karyawan atau departemen yang bersangkutan agar melakukan pekerjaan dalam suatu proyek. Contoh dari surat perintah kerja adalah surat perintah kerja proyek atau konstruksi, surat perintah kerja untuk melakukan shift pekerjaannya, surat perintah kerja untuk melakukan servis, dan lain sebagainya. Berita acara serah terima. Berita acara serah terima adalah dokumen yang digunakan untuk menginfokan pada pihak lain bahwa pekerjaan yang dilakukan telah selesai dan sudah diberikan kepada pihak tersebut. Bukti transaksi internal. Bukti transaksi internal adalah seluruh bukti transaksi atau dokumen yang dibuat untuk kepentingan internal perusahaan dan tidak dibagikan kepada pihak eksternal. Biasanya bukti transaksi internal hanya diberikan kepada pihak eksternal apabila memang ada permintaan dari pihak luar, seperti auditor eksternal yang akan memeriksa perusahaan, pihak bank atau pihak pajak yang akan melakukan pemeriksaan, dan lain sebagainya. Contoh dari bukti-bukti transaksi internal antara lain, perhitungan penaksiran kerugian piutang, pembebanan biaya dibayar di muka, penyusunan aktiva tetap, dan penggunaan bahan baku, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh dari perhitungan taksiran kerugian piutang. Perhitungan di atas menggunakan persentase dalam setiap braket umur piutang. 1-30 hari sebesar 1%, 31-60 hari sebesar 2%, dan lain sebagainya. Ada berbagai macam cara penghitungan taksiran kerugian piutang, dan cara di atas adalah salah satunya. Selanjutnya, terdapat perhitungan pembebanan biaya dibayar di muka. Terdapat banyak jenis biaya dibayar di muka. Yang paling sering adalah biaya dibayar di muka atas asuransi, sewa bangunan, dan utilitas. Contoh di atas adalah biaya dibayar di muka terkait biaya software. Akrut biaya CCU adalah biaya terkait proyek, apabila perusahaannya bergerak dalam bidang konstruksi, dan juga biaya pengelolaan pasar sekunder adalah biaya yang terkait dengan biaya penawaran saham bagi perusahaan TBK. Cara menghitung amortisasi dibayar di muka, sama dengan cara penyusutan aset tetap, tinggal nanti dibagi dengan periode dari biaya tersebut. Seperti asuransi biasanya selama 1 tahun, maka biaya premi asuransi dibagi 12. Maka per bulan, biaya tersebut yang akan dibiayakan menjadi beban, dari sebelumnya, biaya dibayar di muka, lalu setiap bulan akan dibebankan di laba rugi.
Perhitungan penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap dilakukan dengan cara membagi nilai perolehan, misal 2M, dalam periode masa manfaat tiap aset tersebut. Misal beli aset seharga 2M, dan masa manfaatnya adalah 8 tahun, maka 2M dibagi 8 tahun, dikali 12 bulan per tahunnya, menjadi 96. Maka 2M dibagi 96 bulan, menjadi 20 juta tiap bulannya. Maka akan ada penyusutan tiap bulannya sebesar 20 juta. Terdapat perbedaan dalam perhitungan penyusutan aset tetap komersial dan pajak. Secara komersial penyusutan aset tetap, terkadang dilakukan dengan membagi setelah tanggal 15 dan sebelum tanggal 15, atau tanggal 20 atau tanggal berapapun karena tidak ada aturan yang mengaturnya. Sebagai contoh, jika melebihi tanggal 15 maka dihitung penyusutan bulan berikutnya, sedangkan sebelum tanggal 15 dihitung bulan ini. Sedangkan di perhitungan pajak, jika masih dalam bulan tersebut, berapapun tanggalnya, maka akan dihitung sebagai bulan tersebut. Misal dilakukan pembelian aset tetap pada tanggal 29 Februari, maka harus diakui di bulan Februari. Sedangkan pada perhitungan komersial, bisa dilakukan penyusutan kapan saja. Nanti, apabila ternyata ada perbedaan perhitungan penyusutan aset tetap antara perhitungan komersial dan fiskal, maka akan ada beda sementara dan akan dilakukan yang namanya koreksi fiskal oleh pihak pajak. Untuk perhitungannya sendiri terdapat 3 cara dalam metode penyusutan, yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode satuan hasil produksi. Dalam episode lainnya akan kita kaji lebih dalam terkait metode penyusutan aset tetap. Dokumen penggunaan bahan baku. Untuk perusahaan manufaktur, sangat diperlukan dokumen untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan bahan baku, atau raw mat, dan bahan setengah jadi atau WIP. Kartu stok harus selalu diupdate tiap hari, agar mutasi persediaan tetap update dan dapat dijaga keabsahannya. Dokumen penggunaan bahan baku dan WIP digunakan oleh akuntansi untuk penghitungan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Persamaan akuntansi. Inti dari persamaan akuntansi adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Berikut merupakan contoh soal dari persamaan akuntansi. Kita mulai dari soal yang pertama. Terdapat investasi modal pertama tunai sebesar 10 juta rupiah dan peralatan kantor sebesar 500.000. Maka soal persamaan akuntansinya adalah kas bertambah 10 juta dan peralatan bertambah 500.000 pada bagian aktiva atau harta, dan modal bertambah sebesar 10.500.000 rupiah pada bagian pasiva atau utang ditambah modal. Soal kedua. Terdapat pembayaran sewa atas ruangan usaha bengkel sebesar 60.000 untuk 1 bulan. Untuk soal kedua menjadi, kas akan berkurang sebesar 60.000, dan modal juga berkurang sebesar 60.000 rupiah. Untuk soal ketiga, terdapat pembelian perlengkapan, secara kredit seharga 400.000 rupiah, dan peralatan bengkel, sebesar 1 juta rupiah. Nomor 3 menjadi, alat dan perlengkapan bertambah sebesar 1.400.000 rupiah, dan utang usaha, karena barangnya dibeli secara kredit, akan bertambah sebesar 1.400.000 rupiah. Selanjutnya, soal nomor 4, 5, dan 6. Nomor 4. Terdapat pendapatan yang diterima, atas jasa yang telah diberikan, selama 1 minggu sebesar 1.600.000 rupiah. Untuk soal nomor 4 menjadi, bertambah pada kas sebesar 1.600.000 rupiah, dan bertambah pada modal sebesar 1.600.000 rupiah. Lanjut ke soal nomor 5. Terdapat transaksi pembayaran listrik dan air untuk bulan Mei sebesar 200.000 rupiah. Nomor 5 menjadi, kas berkurang sebesar 200.000 rupiah, dan modal berkurang sebesar 200.000 rupiah. Lanjut ke soal nomor 6. Terdapat jasa servis yang sudah selesai sebesar 750.000 rupiah, yang akan difakturkan untuk ditagih. Soal nomor 6 menjadi, piutang bertambah sebesar 750.000 rupiah, dan modal bertambah sebesar 750.000 rupiah. Mengapa piutang dan bukan kas? Karena pendapatan, masih belum diterima uangnya. Kita masih proses mau membuat faktur dan invoice untuk pendapatan kita tersebut. Oleh karena itu, masih berupa piutang, dan belum berupa kas. Kita beralih ke soal nomor 7 sampai 9. Nomor 7 adalah, terdapat pembayaran sebagian utang, atas pembelian perlengkapan, sebesar 250.000 rupiah.
Nomor 7 menjadi, kas berkurang sebesar Rp250.000 dan utang berkurang sebesar Rp250.000. Selanjutnya, nomor 8. Diterima sebagian pelunasan piutang atas transaksi nomor 6 sebesar Rp500.000. Hal ini berkaitan dengan jasa servis sebesar Rp750.000 yang dipiutangkan di nomor soal sebelumnya. Nomor 8 menjadi, kas bertambah sebesar Rp500.000 dan piutang berkurang sebesar Rp500.000. Berarti, dari Rp750.000 yang telah dipiutangkan di nomor sebelumnya, sudah diterima Rp500.000 secara kas, sedangkan Rp250.000-nya masih menggantung di piutang. Selanjutnya nomor 9, pemilik mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi, atau prive, sebesar Rp100.000. Nomor 9 menjadi, kas berkurang sebesar Rp100.000 dan modal berkurang sebesar Rp100.000. Slide terakhir, nomor 10 sampai 12. Terdapat pembayaran gaji untuk bulan Mei sebesar Rp300.000 dan pembayaran telepon sebesar Rp75.000. Nomor 10 menjadi, total sebesar Rp375.000 berkurang di kas, dan modal berkurang sebesar Rp375.000. Selanjutnya nomor 11, pada akhir bulan Mei perlengkapan yang masih ada adalah Rp250.000 dan peralatan bengkel disusutkan sebesar Rp50.000. Soal nomor 11 menjadi, perlengkapan berkurang sebesar Rp150.000, beban akumulasi penyusutan sebesar Rp50.000, dan total modal berkurang sebesar Rp200.000. Mengapa perlengkapan berkurang sebesar Rp150.000 dan bukan sebesar Rp250.000? Hal ini dikarenakan, sebelumnya, pada nomor 3, sudah ada pembelian perlengkapan sebesar Rp400.000. Dan, di nomor 11, jika kita perhatikan lagi di dalam soalnya, kata-kata yang menunjukkan adalah, perlengkapan masih ada, sebesar Rp250.000. Sehingga, perlakuannya adalah, perlengkapan sebesar Rp400.000, dikurangi perlengkapan yang masih ada, sebesar Rp250.000, sehingga, beban perlengkapan, menjadi Rp150.000. Nomor terakhir, nomor 12, diterima pendapatan atas jasa servis sebesar Rp1.500.000. Maka, nomor 12 menjadi, Rp1.500.000 bertambah pada kas, dan pada modal bertambah sebesar Rp1.500.000. Sebagai kesimpulan, bisa kita lihat, bahwa dalam persamaan akuntansi, untuk penambahan dan pengurangan pasifa, pasti antara modal yang bertambah atau berkurang, atau utang usaha yang bertambah atau berkurang dan sebaliknya. Untuk bagian harta, untuk satu kali transaksi, pasangannya di pasifa, pasti antara salah satu, yaitu utang atau modal. Sedangkan, jika tidak ada pasangannya di pasifa, maka pasangannya adalah di harta semua. Hal ini bisa terjadi, namun pasti yang satunya minus, satunya bertambah. Sebenarnya untuk pasifa, juga bisa seperti itu, utang dan modal bersamaan, dan satunya minus, pasti satunya bertambah. Namun tidak ada di contoh soal saat ini. Misal, apabila ada transaksi reklasifikasi atau pemindahan saldo dari utang pemegang saham ke modal. Terakhir, kita beralih ke contoh-contoh laporan keuangan. Dimulai dari neraca. Tipe laporan neraca ada dua, yaitu neraca berbentuk stafel dan neraca berbentuk T. Perbedaan antara neraca stafel dan neraca T hanyalah dalam bentuk penyajian laporan keuangannya saja. Neraca berbentuk stafel memiliki bentuk penyajian memanjang ke bawah. Jadi dari neraca atau aktiva sampai hutang dan modal atau pasifa disusun memanjang ke bawah. Sedangkan bentuk neraca T menyajikan secara kanan-kiri. Kiri digunakan untuk akun aktiva atau harta, dan sebelah kanan digunakan untuk akun pasifa, atau utang dan modal. Baik neraca bentuk stafel dan bentuk T, penyusunan akunnya harus dimulai dari yang paling lancar, ke yang tidak lancar. Misal, untuk aktiva harus didahului dengan akun, kas dan setara kas, piutang, persediaan, hingga aset tetap. Sedangkan untuk hutang, harus didahului oleh hutang bank jangka pendek, jika ada,
lalu dilanjutkan dengan hutang usaha, hutang pajak, hingga hutang bank jangka panjang, dan lain sebagainya. Lalu ditutup dengan modal saham di bawahnya. Lalu untuk laba rugi, terdapat dua macam bentuk laporan laba rugi, yaitu laba rugi bentuk single step dan laba rugi bentuk multiple step. Laba rugi bentuk single step adalah laba rugi yang paling sederhana, karena tidak mengklasifikasikan biaya dan pendapatan menjadi beberapa klasifikasi akun, dan hanya mencampur semuanya menjadi beban usaha dan pendapatan usaha. Sedangkan, laporan laba rugi multiple step menggunakan beberapa klasifikasi akun untuk mengklasifikasikan pendapatan dan bebannya. Seperti, mengklasifikasikan bebannya menjadi beban pokok pendapatan, beban umum dan administrasi, beban penjualan, dan beban lain-lain. Serta pendapatannya menjadi pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain. Untuk penyusunannya, harus diawali dengan pendapatan utama, lalu diikuti dengan beban pokok pendapatan, atau COGS, lalu diikuti lagi dengan pendapatan lain-lain, dan beban penjualan terlebih dahulu, baru beban umum dan administrasi. Dikarenakan biaya yang lebih melekat kepada usaha utama adalah beban penjualan, baru diikuti dengan beban umum dan administrasi dan beban lain-lain. Lalu baru setelahnya adanya beban pajak kini dan beban pajak tangguhan, jika ada. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang digunakan untuk menunjukkan posisi modal saat ini yang dipunyai oleh perusahaan. Bentuk penyajiannya tidak terbagi menjadi beberapa tipe penyajian. Laporan perubahan ekuitas dimulai dengan saldo awal modal pada suatu periode. Misal dicontoh, periode 31 Desember 2021, maka saldo awalnya adalah per 1 Desember 2021. Lalu ada penambahan dari retained earning pada bulan Desember 2021, lalu ditambah ada pengurangan modal, dikarenakan adanya prive, atau pengambilan modal oleh pemilik, sehingga menghasilkan saldo akhir per 31 Desember 2021 sebesar 23 juta rupiah. Periode yang digunakan untuk laporan perubahan modal, biasanya adalah 1 tahun, jadi saldo awalnya adalah 1 Januari, dan saldo akhirnya adalah 31 Desember. Sedangkan laba bersih atau retained earnings-nya akan merupakan gabungan dari bulan Januari hingga Desember. Terakhir, laporan keuangan yang juga perlu dibuat setelah neraca, laba rugi, dan perubahan ekuitas adalah laporan arus kas. Bentuk dari penyusunan laporan arus kas ada dua macam, yaitu arus kas indirect atau arus kas tidak langsung, dan arus kas direct atau arus kas langsung. Ciri utama dari laporan arus kas indirect, arus kas tidak langsung, adalah adanya penurunan dan penambahan dari akun-akun neraca. Dan saldo awalnya menggunakan saldo laba rugi sebelum pajak. Sedangkan saldo akhirnya, sama dengan metode arus kas langsung atau direct. Nantinya setelah semuanya dihitung, akan bisa dicek dengan saldo kas dan bank akhir, dan harus sama nominalnya. Terdapat 3 aktivitas dalam arus kas, dan baik indirect maupun direct, juga perlakuannya sama, yaitu arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Tidak semua perusahaan memiliki 3 aktivitas tersebut. Jadi, disajikan sesuai dengan kebutuhan saja. Misalnya di contoh tersebut, hanya ada 2 aktivitas, yaitu aktivitas operasi dan aktivitas investasi, tanpa adanya aktivitas pendanaan. Sebenarnya, apa yang membedakan ketiga aktivitas tersebut? Intinya, aktivitas operasi adalah kegiatan pemasukan kas dan pengeluaran kas perusahaan yang semuanya berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti pendapatan, pembelian, pembayaran pajak, pembayaran dan pendapatan bunga, pengeluaran untuk gaji, dan lain sebagainya. Sedangkan, untuk aktivitas investasi perusahaan, adalah semua kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan pembelian atau investasi perusahaan yang digunakan untuk jangka panjang. Seperti investasi perusahaan kepada aset tetap, aset hak guna, aset tak berwujud, investasi deposito, investasi jangka panjang atau penyertaan saham, jika perusahaan memiliki investasi di perusahaan lain. Dan terakhir, kegiatan pendanaan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana suatu perusahaan mendapatkan dana atau suntikan dana untuk menjalankan operasinya. Misal, utang bank, utang pemegang saham, menambah modal saham, dan lain sebagainya. Untuk aktivitas operasi, aktivitas-aktivitas yang disebutkan tadi akan dijabarkan pada aktivitas operasi pada laporan arus kas metode langsung. Sedangkan untuk aktivitas operasi pada metode tidak langsung, hanya akan menjabarkan penambahan dan penurunan dari tahun ini ke tahun sebelumnya pada akun-akun neraca saja.
Dalam episode lainnya akan kita ulas lebih lanjut tentang laporan keuangan, tentang penyusunannya, bagaimana membuat laporan keuangan dari neraca hingga arus kas. Laporan arus kas dengan metode direct atau metode langsung. Laporan arus kas dengan metode direct atau langsung tidak perlu menggunakan saldo awal, laba sebelum pajak, dan tidak ada penambahan dan pengurangan akun-akun neraca dalam penyusunannya. Namun, masih tetap ada 3 aktivitas utama, yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Untuk aktivitas operasi, berbeda dengan metode arus kas tidak langsung, yang melakukan penambahan dan pengurangan pada akun-akun neracanya, metode langsung menjabarkan aktivitas-aktivitas mana saja yang termasuk dalam aktivitas operasi, yaitu pendapatan, pembayaran gaji, pembayaran dan pendapatan bunga, pembayaran pajak, dan segala pembelian kepada pemasok, dan biaya-biaya terkait operasi lainnya. Sedangkan untuk aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan, sama dengan yang dijabarkan pada arus kas metode tidak langsung. Terdapat aktivitas investasi seperti pembelian dan penjualan aset tetap, aset hak guna, investasi deposito dan investasi penyertaan saham, apabila perusahaan memiliki investasi di perusahaan lain. Ada pula aktivitas pendanaan, seperti aktivitas suntik dana perusahaan yang berasal dari utang bank, utang pemegang saham, dan penambahan modal saham, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan membahas lebih lanjut tentang jurnal umum, buku besar serta penyusunan laporan keuangan. Semoga hari kalian menyenangkan, dan stay tune untuk episode-episode ilmu akuntansi berikutnya. Terima kasih, dan sukses selalu.